Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Afif Sufiah, dan rekan saya ada Riris Nur Febriani dan Dini Nurfadila Anissa. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah penemuan hukum Pascal. Yuk, chat part selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui tentang biodata Blaise Pascal yang mana mempunyai nama asli yaitu Blaise Pascal yang lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Prancis dan wafat pada tanggal 19 Agustus 1662 di Prancis. Nah, nama orang tua Blaise Pascal yaitu ayahnya Etienne Pascal dan ibunya Antoinette Bigon dan saudara kandungnya yaitu Gilbert Pascal dan Jacqueline Pascal. Selanjutnya yaitu biografi Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Blaise Pascal sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cerdas walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah secara resmi. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Nah, nama ayahnya adalah Etienne Pascal. Ayahnya adalah seorang petugas penarik pajak yang bekerja di wilayah Auvergne di Perancis. Sejak usia 4 tahun, Blaise telah kehilangan ibunya. Karya-karyanya terus bertambah, mulai dari merancang bangunan segi enam atau hexagram, menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Sejarah singkat penemuan hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal di tahun 1623 sampai dengan 1622. Pascal menemukan hukum ini saat sedang menjalani pengobatan karena sakit kanker yang dideritanya. Pascal menemukan hukum Pascal saat ia melakukan eksperimen dalam bentuk bermain-main dengan air. Dia iseng meragakan hukum Trorisel, hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tapi dia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air. Lalu ia melubangi kantung itu. Dia memberikan banyak lubang di kantung air tersebut, lalu memperhatikan air yang mengacur dari kantong. Perhatikan pada gambar. Kemudian ia merasa ada yang aneh. Air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sangat kuat. Akhirnya dia menemukan teori yang diberi nama hukum Pascal. Pengertian hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan suatu zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Blaise Pascal. Kemudian, bila ditinjau dari zat cair yang berada dalam suatu wadah, tekanan zat cair pada dasar wadah tentu saja lebih besar dari tekanan zat cair pada bagian atasnya. Semakin ke bawah, semakin besar tekanan zat cair tersebut. Sebaliknya, semakin mendekati permukaan atas wadah, semakin kecil tekanan zat cair tersebut. Besarnya tekanan sebanding dengan PGH, di mana P sama dengan massa kinis, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian atau kedalaman. Setiap titik pada kedalaman yang sama memiliki besar tekanan yang sama. Hal ini berlaku untuk semua zat cair dalam wadah apapun dan tidak bergantung pada bentuk wadah tersebut. Apabila ditambahkan tekanan luar, misalnya dengan menekan permukaan zat cair tersebut, pertambahan tekanan dalam zat cair adalah sama di segala arah. Jadi, jika diberikan tekanan luar, setiap bagian zat cair mendapat jatah tekanan yang sama. Pada gambar, dapat disimpulkan maka hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut. Tekanan keluar sama dengan tekanan masuk. Kemudian, karena rumus tekanan adalah gaya dibagi dengan luas bidang, maka tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang. Rumus tersebut dapat ditulis kembali sebagai berikut. Gaya pertama dibagi luas bidang pertama sama dengan gaya kedua dibagi luas bidang kedua. Yang selanjutnya adalah penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal diterapkan karena dapat membuat suatu alat menghasilkan gaya yang besar hanya dengan diberi gaya kecil. Berikut ini penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari,
Yang pertama ada sistem hidrolik untuk mengangkat mobil pada saat mencuci mobil. Yang kedua ada dongkrak hidrolik yang dapat membantu saat memperbaiki ban mobil. Yang ketiga ada rem piringan hidrolik pada mobil yang membantu saat proses pengereman. Dan yang keempat ada mesin pengepresan kapas yang digunakan untuk mengepres kapas sehingga mempunyai ukuran yang seragam. Baiklah, sekian video tentang sejarah penemuan hukum Pascal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.